Hidup adalah perjalanan panjang, penuh luka dan perjuangan. Ini adalah kisah seorang gadis bernama Sinta, cantik, kuat, dan penuh cinta untuk keluarganya. Dari kecil ia harus belajar berdiri sendiri, bekerja sejak SMP, merasakan pahitnya dunia kerja, dan menahan luka percintaan. Tapi keteguhan hati membawanya pada cinta sejati dan kehidupan baru. Mari kita simak cerita lengkapnya, kisah nyata yang bisa menyentuh siapapun yang mendengarnya. Hujan sore itu turun begitu deras, membasahi halaman rumah yang becek dan penuh genangan. Di ruang tamu yang sempit, tangisan pecah dari Ibu Sinta. Ayahnya baru saja meninggal dalam kecelakaan motor di jalan raya dekat pasar. Sirene ambulans yang meraung masih terngiang di telinga Sinta. Usianya baru 13 tahun, tapi rasa kehilangan itu seperti menelan separuh jiwanya. Foto ayah yang tergantung di dinding seakan memandangnya, seolah berkata, "Kamu harus kuat, Nak." Sinta menggenggam erat tangan kedua adiknya, Ardi 9 tahun dan Ratna 6 tahun, yang masih bingung dengan semua ini. Mereka belum benar-benar mengerti bahwa ayah tak akan pulang lagi membawa senyum dan kantong plastik berisi roti kesukaan mereka. Sejak hari itu, rumah mereka berubah. Ibu Sinta mencoba tersenyum, tapi matanya selalu sembab. Mereka bukan keluarga miskin yang tak punya makan sama sekali. Tapi kehidupan yang dulu pas-pasan kini terasa semakin berat. Gaji ayah yang hilang membuat ibu harus bekerja lebih keras sebagai penjahit. Sinta yang dikenal cantik dan rajin mendadak merasa punya beban besar di pundaknya. Dari kelas 2 SMP, ia mulai bekerja sepulang sekolah. Kadang ia membantu mengantar kue buatan tetangga. Kadang mencuci piring di warung, bahkan pernah menjadi guru les untuk anak SD. Semua uang yang didapatnya diberikan ke ibu. Ia tidak lagi merengek minta uang jajan seperti teman-temannya. Setiap malam, ketika semua sudah tidur, Sinta duduk di lantai dekat jendela, menatap hujan atau langit malam. Di situ ia sering berbicara dalam hati kepada ayahnya. "Pak, Sinta janji gak akan bikin ibu susah. Sinta bakal jaga Ardi sama Ratna." Sinta tumbuh menjadi gadis remaja yang tidak hanya cantik, tapi juga tangguh. Namun ketangguhannya tidak membuat hidupnya lebih mudah. Seragam sekolahnya sering terlihat lusuh karena tak punya uang untuk membeli yang baru. Sepatunya sobek di ujung, tapi ia menambalnya sendiri dengan lem. Meski begitu, nilai rapornya selalu bagus. Beberapa teman diam-diam kagum, tapi ada juga yang mengejek. Mereka tak tahu bahwa sepulang sekolah, Sinta harus bekerja, bukan nongkrong di kantin atau jalan-jalan di mall. Di usia 16 tahun, Sinta mengenal cinta pertamanya. Namanya Reza, kakak kelas yang sopan dan pintar. Beberapa bulan hubungan itu terasa indah. Reza sering mengantar pulang Sinta dengan sepeda motornya. Mereka saling bertukar cerita tentang mimpi dan masa depan. Namun lama-lama, Reza mulai merasa tidak nyaman. "Sin, aku pengen kita kayak pasangan lain. Bisa main, nonton, makan bareng. Tapi kamu sibuk terus," kata Reza suatu sore. Sinta terdiam, mencoba menjelaskan bahwa ia harus bekerja untuk membantu ibu. Tapi Reza malah menghela napas panjang. "Aku gak sanggup pacaran sama orang yang hidupnya susah begini." Kata-kata itu menusuk jantung Sinta. Malam itu, ia menangis diam-diam di kamarnya. Tapi air mata itu bukan hanya karena patah hati, tapi juga karena ia merasa rendah diri. Di depan kaca, ia berbisik, "Aku harus kuat. Aku gak mau selamanya diremehkan." Sejak saat itu, Sinta menutup hatinya. Hidupnya hanya untuk sekolah, keluarga, dan pekerjaan. Ia bertekad membuktikan bahwa meskipun hidupnya keras, ia bisa tetap berdiri tegak. Setelah lulus SMA, Sinta ingin sekali kuliah. Namun tabungan keluarga tidak cukup
dan ia tak tega membebani ibunya yang sudah payah mencari nafkah. Sinta memutuskan bekerja di toko pakaian. Gajinya kecil, hanya cukup untuk makan harian dan membayar uang sekolah Ardi dan Ratna. Dunia kerja jauh berbeda dari sekolah. Bosnya keras dan sering membentak. Beberapa rekan kerja iri pada Sinta karena kecantikannya menarik perhatian pelanggan. Di balik senyumnya saat melayani pembeli, Sinta menyembunyikan kaki yang pegal berdiri 12 jam sehari. Kadang ia pulang malam, berjalan kaki sejauh 3 km demi menghemat ongkos. Namun setiap sampai di rumah, ia masih membantu adik-adiknya belajar. Ibu sering berkata, "Sinta, kamu istirahat dulu, biar ibu yang urus mereka." Tapi Sinta hanya tersenyum. "Gak apa-apa, Bu, aku gak capek kok." Padahal setiap malam, ketika semua sudah tidur, Sinta menangis dalam diam. Ia merindukan ayahnya. Ia berharap ada seseorang yang memeluknya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Di usia 22 tahun, Sinta memutuskan merantau ke Jakarta. Ia bekerja sebagai kasir minimarket dengan gaji sedikit lebih baik. Namun hidup di kota besar tidak mudah. Biaya kos mahal, teman tak selalu mulus, dan rasa rindu rumah sering membuatnya sesak. Di tempat kerja inilah Sinta bertemu Bagas, karyawan gudang yang sederhana tapi jujur. Berbeda dengan Riza dulu, Bagas tidak merasa minder dengan perjuangan Sinta. Mereka sering pulang bersama naik bus kota, saling bercerita tentang keluarga dan mimpi. Perasaan tumbuh pelan-pelan, tidak meledak-ledak seperti cinta remaja. Bagas melihat keteguhan Sinta sebagai sesuatu yang indah. Namun hubungan ini juga diuji. Ada lelaki lain yang lebih mapan mencoba mendekati Sinta, menjanjikan kehidupan nyaman tanpa perlu lelah bekerja. Teman-temannya bahkan berkata, "Ngapain sama Bagas? Dia nggak punya apa-apa. Cari yang tajir aja, hidup enak." Tapi Sinta teguh memegang prinsip. Hidup nggak bisa dibeli. Aku nggak mau kaya, tapi kehilangan harga diri. Bagas pun semakin menghargainya. Hari itu langit cerah. Tenda biru berdiri di halaman rumah sederhana. Kursi plastik terjajar rapi. Tamu berdatangan dan suara rebana mengiringi ijab kabul. Sinta mengenakan kebaya putih sederhana, senyumnya berpendar seperti matahari pagi. Bagas duduk di sampingnya dengan wajah tegang tapi penuh kebahagiaan. Ketika penghulu mengucapkan kalimat terakhir, Bagas menjawab dengan suara lantang, "Sah." Dan hadirin pun serentak mengucapkan takbir. Ibu Sinta menangis terisak, sementara Ardi dan Ratna tersenyum bangga melihat kakaknya yang dulu membiayai sekolah mereka, kini duduk di pelaminan. Sinta menunduk, air mata menetes pelan. Di dalam hati ia berkata pada foto ayahnya yang tergantung di dinding ruang tamu, "Pak, Sinta sudah sampai di sini. Semua perjuangan, semua air mata, akhirnya terbayar. Semoga dari atas sana Bapak bangga melihat anakmu menikah dengan orang yang tulus mencintainya." Bagas menggenggam tangannya erat. "Mulai hari ini kita sama-sama berjuang ya." Sinta mengangguk, tersenyum di antara air mata. "Iya Mas, kita lewatin semuanya bareng-bareng." Musik sederhana mengalun, tamu bertepuk tangan, dan suasana penuh kehangatan. Pernikahan itu mungkin tidak mewah, tapi setiap orang yang hadir bisa merasakan. Ini adalah pernikahan yang dibangun di atas cinta, kerja keras, dan doa yang panjang. Sebuah awal kehidupan baru di mana Sinta tak lagi sendirian memikul beban dunia. Penutup cerita. Begitulah perjalanan hidup Sinta. Dari seorang gadis kecil yang ditinggal ayah, remaja yang bekerja keras untuk sekolah, hingga wanita dewasa yang menemukan cinta sejati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keteguhan hati, kesabaran, dan cinta yang tulus selalu menemukan jalannya. Hidup mungkin tidak pernah mudah, tetapi mereka yang berjuang tidak akan pernah kalah.